Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rudianto dengan NIM 46. Di sini saya sebagai praktikan praktikum penelitian operasional 2. Saya dari kelompok 19. Di sini akan menyelesaikan terkait tugas mingguan pada modul 7 penelitian operasional. Mungkin kita langsung saja lihat soalnya. Ya, untuk soalnya itu terdiri dari 3 soal. Di mana yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan 4 model struktur antrian dasar serta berikan contohnya minimal 3 untuk setiap model antrian. Nah, model antrian itu kan struktur antriannya terdiri dari 4. Yang pertama ada eh, single channel, single phase. Kemudian yang dimana contohnya untuk single channel, single phase itu kayak misalkan di pom bensin yang ada satu eh, antrian dan satu tahap. Kemudian ada kayak kasir di supermarket gitu, yang biasanya ada beberapa eh, kasir, tapi dengan satu jalur antrian pelanggan yang memang yang ingin membayar belanjanya akan mengantri dari satu jalur untuk dilayani oleh satu kasir. Jadi satu jalur, satu kasir. Kemudian selanjutnya ada kayak di teller bank. Kan biasanya terdapat satu teller yang melayani nasabah. Nah, nasabahnya itu banyak yang mengantri gitu. Namun dengan mengantrinya di satu jalur. Itu tuh masuknya di single channel, single pass. Lalu yang kedua ada single channel multi pass. Itu di mana satu satu antrian namun terdapat beberapa tahapan. Kayak misalkan kayak di bandara gitu ya, ada pemeriksaan keamanan. Biasanya penumpang yang di bandara harus melalui beberapa tahap pemeriksaan tersebut. Kayak misalkan yang pertama harus meriksa tiket, identitas dan lain-lain sampai akhirnya eh, masuk ke pesawat untuk terbang gitu. Lalu selanjutnya itu eh, contohnya kayak di bengkel-bengkel biasanya ada yang kayak kendaraan masuk ke bengkel terus untuk melakukan perawatannya atau perbaikan biasanya harus melalui beberapa tahap. Kayak pertama misalkan kendaraannya itu diperiksa dulu oleh mekanik, apa sih kendala dari kendaraan tersebut. Kemudian eh, dipindahkan ke fase berikutnya atau tahap berikutnya untuk diperbaiki. Seperti itu. Kemudian contoh yang ketiganya kayak kita ketika di rumah sakit gitu ya. Pasien rumah sakit kan tidak langsung dirawat gitu, kayak ada beberapa harus melewati beberapa tahap. Kayak misalkan untuk pemeriksaan medis, eh, apa verifikasi data pasien gitu, kemudian diarahkan ke ruang tunggu sampai akhirnya dipanggil untuk masuk ke ruang rawat. So, kemudian untuk model yang ketiga struktur antrian yaitu ada multi channel single phase, di mana ada beberapa antrian namun cuman melewati satu tahap. Contoh kayak misalkan di restoran yang kayak fast food gitu, dengan kan kayak terdapat beberapa kasir yang di restoran yang emang sibuk banget, biasanya ada beberapa kasir yang melayani gitu dengan pelanggan yang secara bersamaan. Nah, pelanggan tersebut dapat memilih nih masuknya ke jalur yang antrian yang mana kayak gitu. Selain itu juga ada kayak tadi ya, teller bank atau bank besar juga. Biasanya di bank-bank yang sering ada beberapa teller yang melayani nasabah, bukan hanya satu teller doang. Karena mungkin aja di bank itu memang yang paling sibuk gitu. Jadinya si nasabah yang memilih sendiri masuknya ke teller yang mana. Seperti itu. Kemudian ada check-in bandara. Di beberapa bandara besar ada banyak counter check-in yang melayani penumpang. Penumpang dapat memilih satu counter nih yang tersedia dan mengantri di jalur yang sesuai meskipun ada beberapa jalur antrian.
Nah, yang terakhir itu ada multi channel, multi pass. Untuk contohnya adalah rumah sakit kita tadi juga bisa ya, kan multi channel, multi pass atau banyaknya antrian, banyak tahapan gitu. Di rumah sakit juga ada yang multi channel, multi pass. Karena pasien perlu melewati beberapa tahap yang melibatkan memang berbagai spesialis fasilitas. Misalnya setelah pendaftaran, pasien mungkin harus menjalani pemeriksaan awal ke dokter umum. Nah, baru itu dirujuk ke dokter spesialis. Seperti itu. Kemudian di akhirnya kembali ke dokter untuk evaluasi akhir. Lalu contoh yang kedua ada layanan di eh, pusat layanan telepon atau call center. Nah, dalam pusat layanan call center itu panggilan masuk mungkin pertama dijawab oleh agen layanan pelanggan umum ya. Jika masalah tidak dapat diselesaikan pada tahap ini, nah mungkin langsung dialihkan ke agen spesialis dan kemudian mungkin diteruskan lagi ke supervisor dan lain-lain. Setiap tahap mewakili fase berbeda dalam proses. Dan ada banyak agen atau channel di setiap tahap. Kemudian ada eh, pengiriman barang atau ke logistik, pengiriman barang itu dalam perusahaan logistik misalkan kayak pengiriman paket gitulah. Paket yang terima kan harus melalui beberapa tahap sebelum sampai ke tujuan ya. Kayak misalkan paket pertama diproses oleh fasilitas penerimaan atau di eh, di packing lah gitu. Kemudian dipindahkan ke fasilitas sortasi yang ada di daerah tersebut. Lalu barulah didistribusikan kepada eh, tempat tujuan yang memesan paket. Nah, mungkin untuk soal nomor dua, pada wisata wisata 51K terdapat 5 loket yang tersedia untuk melakukan pembelian tiket. Rata-rata pengunjung yang datang adalah 60 pengunjung per jam. Dan setiap loket mampu melayani rata-rata 15 pengunjung per jam. Rata-rata waktu pelayanan per pengunjung adalah 5 menit. Nah, tentukan tingkat intensi menggunakan fasilitas pelayanan. Lalu probabilitas tidak ada pengunjung dalam sistem. Kemudian jumlah rata-rata pengunjung yang diharapkan berada dalam antrian. Waktu rata-rata yang diharapkan pengunjung menunggu dalam antrian. Waktu rata-rata pengunjung berada dalam sistem TOWE. Nah, untuk soal nomor 2 ini kita bisa menyelesaikannya di software HomeKM. Untuk pertama, kita ke modul 3, kemudian cari yang waiting lines. Nah, karena tadi di soal terdapat terdapat 5 loket yang tersedia, jadi kita di sini menggunakan M per MS yang ini. Nah, kemudian di sininya kita bisa menggunakan nama, title-nya tempat wisata. Nah, untuk arrival rate itu diisi dengan tadi di soal eh, rata-rata pengunjung yang datang adalah 60 pengunjung per jam, berarti di sininya 60. Kemudian untuk service rate atau rata-rata pelayanan, setiap loket mampu melayani rata-rata 15 pengunjung. Berarti di sini isinya 15. Kemudian number of service tadi di soal terdapat 5 loket.
Bilang, iya guys, 5 loket. Oh, enggak, rata-rata waktu pelayanannya. Number of service. Ini udah 5 menit, berarti di sini 5. Kemudian kita langsung solve aja. Maka didapatkan penyelesaiannya seperti ini. Untuk average share-nya itu 8, kemudian rata-rata number in the queue atau LQ 2,22, kemudian jumlah rata-rata pengunjung yang diharapkan berada dalam sistem yaitu 6,22. Lalu ada waktu rata-rata yang diharapkan pengunjung menunggu dalam antrian itu ada 0,04, dan terakhir untuk waktu rata-rata pengunjung berada dalam sistem itu 0,1, dan menit waktunya itu 2,22, yang bawahnya 6,22. Untuk yang detiknya 132,99 detik, ini 372,99 detik. Nah, lanjut untuk soal nomor 3. Wahana A pada wisata 51K terdiri dari satu gerbang dengan satu orang operator untuk memeriksa tinggi pengunjung. Rata-rata tingkat kedatangan pengunjung mengikuti distribusi eksponensial, yaitu 24 pengunjung per jam. Operator dapat melayani rata-rata 26 pengunjung per jam dengan waktu pelayanan setiap pengunjung mengikuti distribusi probabilitas eksponensial berdasarkan informasi ini. Kemudian tentukan tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan, kemudian jumlah rata-rata pengunjung yang diharapkan, jumlah rata-rata pengunjung yang diharapkan berada dalam sistem, waktu rata-rata yang diharapkan pengunjung menunggu dalam antrian, serta waktu rata-rata pengunjung berada dalam sistem. Kita langsung selesaikan di software Formcare. Nah, untuk soal nomor 3 ini, kita menggunakan exponential service time, karena di soal juga hanya terdapat satu file exponential service. Nah, untuk title-nya tadi apa, wisata ya, wisata nanti kita mau aja. Ya, untuk eh, ini adalah untuk rata-rata tingkat kedatangan pengunjung yang mengikuti distribusi eksponensial, yaitu 24 pengunjung per jam. Berarti ini di sini 24. Kemudian operator dapat melayani rata-rata 26 pengunjung per jam. Berarti yang ininya service rate-nya 26 dengan jumlah waktu pelayanan setiap pengunjung mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Berarti ini ya 1. Di sini 24, ya 6. Kita langsung di solve aja. Nah, maka diketahui eh, tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanannya yaitu 0,92. Lalu ada jumlah rata-rata pengunjung yang diharapkan berada dalam antrian atau LQ sama 11,08. Kemudian
Jumlah rata-rata pengunjung yang diharapkan berada dalam sistem, yaitu 12. Dan waktu rata-rata yang diharapkan pengunjung menunggu dalam antrian 0,46. Lalu waktu rata-rata pengunjung berada dalam sistem itu 0,5. Oke, mungkin sekian penjelasan terkait soal tugas mingguan di modul 7, penelitian operasional 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.